Para hadirin, saya membaca satu ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Di waktu Haji Wida bahwa Nabi tidak lama lagi meninggal, turunlah satu ayat. Ayatnya begini, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan di atasmu nikmat-nikmatku. Aku reda Islam itu sebagai agama. Para hadirin hadirat sekalian, oleh ulama-ulama menafsirkan ayat ini, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama ini ada agama yang tidak sempurna, ada agama yang sempurna. Agama yang sempurna adalah agama yang terdiri dari Islam, iman, dan ihsan, atau dalam istilah lain syariat, tarekat, hakikat. Jadi kalau kita dapat mengamalkan syariat, tarekat, hakikat, atau Islam, iman, dan ihsan, berarti itulah agama yang sempurna. Bapak dan ibu-ibu sekalian, syariat ini atau Islam ini kaitan dengan lahir kita. Kita patuh kepada Allah, kita salat, kita sembahyang menurut cara-cara hukum, kita memelihara daripada yang menyebabkan batalnya salat, sembahyang kita. Jadi kita sembahyang dengan cara hukum yang benar, kita memelihara jangan ada yang membatalkan salat kita, dan juga jangan yang akan membatalkan syarat daripada sembahyang itu. Jadi memelihara itu dikatakan Islam. Kemudian ada istilahnya iman atau tarekat. Tarekat itu supaya di dalam kita salat itu kita menyangkutkan hati, berkemauan untuk hadir di hadapan Allah. Kemauan hadir di hadapan Allah supaya jangan ada terlihat di dalam batin kita selain Allah, hanya Allah. Karena Allah itu yang menciptakan langit bumi dan yang menciptakan kita. Segala urusan kita itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iman atau tarekat. Kemudian setelah kita berada di hadapan Allah, kita sudah terbang berada di hadapan Allah, maka terjadilah wujud Allah di dalam batin kita. Mana terlihat perbuatan Allah dan sifat Allah pada diri kita dan pada alam semesta, sehingga kita lupa pada lainnya Allah kepada diri, karena kita telah dipenuhi oleh makrifat ketauhidan Allah di dalam batin kita, ihsan. Jadi bila mana yang demikian itu dapat kita lakukan, baru agama kita ini sempurna dalam segi ibadah dan juga dalam segi muamalah. Kita tahu bagaimana cara rukun sah batal dalam kita melakukan pernikahan, kawin dengan istri, apa yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita lakukan, dan dengan tetangga dan masyarakat dan dengan pemimpin kita. Kita harus memakai peraturan undang-undang sebagai syariatnya, dan juga kita harus menyangkutkan kemauan kita. Kita melihat itu tidak datang dari kita, dari Allah semata. Dan kemudian hilang yang lainnya, hanya Allah saja. Tadi ada istilah malam tadi kami dialog dengan Pak Bupati Abu. Kadang-kadang
orang ini berhakikat saja Bu, syariatnya tidak ada usaha Bu. Kalau umpamanya kopinya tidak jadi ya kembalikan saja pada Allah. Tidak berpikir dia bagaimana supaya kopinya itu bisa hidup subur, dan mencari jalan untuk jalan sunatullah, bagaimana yang harus kita lakukan mempergunakan ilmu. Itu adalah satu kesalahan, karena ajaran tasawuf ini kita mempergunakan ilmu dan akal, kita mempergunakan hati, saputan hati, hubungan dengan Allah, berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah. Dan juga kita melihat hukum qadar, semuanya sudah ditentukan oleh Allah pada azal. Jadi orang-orang yang hanya bersyariat tidak berhakikat itu fasik namanya. Orang berhakikat tidak bersyariat itu zendek namanya. Dari kedua-duanya ini adalah merupakan yang merusak ajaran keagamaan kita. Kita harus bersyariat, kita harus berhakikat supaya kita tahqiq. Jadi syariat ini kita pergunakan pada zahir kita, hakikat itu kita pergunakan pada batin kita.